Ya pemirsa, lantas siapakah calon yang akan diusung PD Perjuangan di Pilkada Jakarta? Anies Baswedan atau justru nama kader internal lainnya nih? Ya, nah kita sudah bergabung pemirsa dengan juru bicara dari PDIP, ada Aryo Seno Bagaskoro, dan kemudian juga ada pakar politik Hanta Yuda. Nanti kita akan bergabung ya, Mas Aryo masih dalam perjalanan. Kita ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, melihat statement Ibu Mega, apakah ini memberikan sinyal positif atau sinyal negatif kepada Anies Baswedan untuk dapat diusung oleh PDI Perjuangan? Kedua-duanya signal negatif kalau Mas Anies tidak berubah. Tetapi juga ada signal positifnya, ada potensi untuk mengusung Anies. Karena apa? Kalau kita perhatikan PDI Perjuangan ini kan setelah ada keputusan MK, implikasinya itu salah satunya ini kan secara esensi demokrasi memiliki kabar baik bagi demokrasi ya. Soal esensi demokrasi kan ada kompetensi, ada kompetisi. Nah, kalau kita perhatikan peta di Jakarta itu Aditya, PDI Perjuangan kan bisa mengusung ini ceritanya. Nah, tapi bisa Anies atau tidak. Nah, kalau kita bicara Anies dan PDI Perjuangan, saya paling tidak menganalisa ada 3-4 tantangan titik tolak. Saya ingin menjawab pertanyaan Aditya tadi. Satu, kedua entitas politik ini, PDI Perjuangan dan Anies Baswedan, memiliki karakter dan pola politik yang relatif sama. Relatif sama itu bukan kemudian klop, justru berlawanan. Yaitu kita tahu di PDI Perjuangan, kalau ingin diusung itu harus menjadi kader. Rata-rata begitu. Sementara Anies Baswedan itu biasanya enggan untuk masuk jadi kader. Ditawarin PKS tidak mau dan cenderung berada tetap di tengah-tengah partai dan seterusnya. Yang kedua, karakternya adalah di PDI Perjuangan harus nurut, ikut, bahasa sederhananya siap menjadi petugas partai. Figur sentral Ibu Megawati yang memegang hak prerogatif yang menentukan hal-hal penting, termasuk menentukan calon wakilnya. Sementara karakter Anies Baswedan kan sebaliknya. Di koalisi perubahan, penentuan wakil justru diserahkan kepada Anies pada saat itu Nasdem, PKB, dan PKS. Jadi Anies relatif lebih determinan, lebih menjadi lebih kuat dalam struktur koalisi itu. Nah, ini yang berlawanan. Nah, titik tolaknya, kalau tidak ada perubahan sulit ini terrealisasi. Karena Anies sama-sama pengen tidak berjarak dengan partai, sementara PDI Perjuangan ingin menjadikan kader yang diusung jadi PDI Perjuangan. Yang kedua, titik tolaknya yang harus diantisipasi, potensi benturan ideologi. Karena kita tahu keduanya secara ideologis ya itu agak sulit, meskipun tidak mustahil bisa terrealisasi. Yang ketiga, dalam spektrum politiknya, ceruk pemilihnya juga habitatnya berseberangan. Dalam konteks ini kita ingat ketika Pilkada Jakarta 2017 Pak Anies berhadapan dengan Pak Ahok, itu kan jelas ya PDI Perjuangan bersama Pak Ahok berhadapan. Kalau kita bikin istilah tanda petik spektrum kanan, Anies berada di kanan sekali, PDI Perjuangan di kiri sekali. Nah, itu titik tolaknya. Tapi lagi-lagi bukan mustahil kalau ada perubahan. Terakhir yang ketiga, ada titik tolak dari figur. Di PDI Perjuangan ada Pak Ahok yang juga surveinya relatif masih oke dibanding misalnya berlawan dengan Ridwan Kamil. Yang kedua ada Ganjar Pranowo. Bicara Pilpres ke depan, kalau Anies masuk kan Anies menjadi ancaman bagi Pak Ganjar di internal PDI Perjuangan konteks Pilpres, ancaman bagi Pak Ahok dalam konteks Pilkada DKI. Tapi jangan lupa ada titik temunya, satu-satunya paling kuat titik temu PDI Perjuangan dan Anies Baswedan, mereka memiliki lawan kompetitor yang sama kuatnya dalam berhadapan dengan mereka, yaitu Kim yang terkonsolidasi, yang mendukung Kim Plus dengan Ridwan Kamilnya, di belakangnya ada Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan mereka mungkin juga dinamikanya cukup kencang. Jadi kalau apakah ini mungkin bergabung, kuncinya ada di Anies Baswedan. Saya tidak melihat PDI Perjuangan akan merubah dengan pola Anies kemudian bisa diusung. Tapi kalau Anies Baswedan tidak mau masuk kader PDI Perjuangan, sulit itu realisasi. Tapi kalau Mas Anies misal tiba-tiba mau berbaju merah menjadi kader PDI Perjuangan, mengikuti arah Ibu Mega, potensi itu terbuka. Itu kira-kira kalau kita lihat potensinya. Jadi bolanya relatif saya lihat berada di Anies Baswedan. Komplikasinya juga muncul, nanti kita bisa diskusikan kalau didukung oleh PDI Perjuangan. Ada plus minusnya. Syarat utama tadi kalau Anda bilang kuncinya ada di Anies Baswedan. Syarat dari PDI Perjuangan, Bu Ketum jelas begitu ya. Anies mau nurut atau enggak? Kalau Anda melihat secara karakteristik dari seorang Anies Baswedan, secara psikologis, mampu tidak dia kemudian menjalani syarat utama dari PDI Perjuangan itu? Kali ini menurut saya sangat berat bagi Anies Baswedan. Tapi bukan tidak mustahil Anies akhirnya karena pilihan realistis tidak ada pilihan
terpaksa harus melakukan ini. Kalau tidak, ya tidak bisa bertarung di Jakarta. Kalau di Jakarta, Mas Anies ini kan bertolak belakang. Biasanya mau relatif lebih independen dan seterusnya. Nah, karena itu menurut saya PD Perjuangan syaratnya, saya tadi Bung Seno sempat menyampaikan syarat itu mutlak sepertinya, tidak mungkin. Lagi pula opsi PDIP tidak harus Anies. Bisa opsinya Ahok dengan Rano Karno misalnya, Anies figur yang lain. Lagi pula Ridwan Kamil kan per hari ini tidak sangat kuat, bukan melemah ya, tidak sangat kuat. Artinya mengusung selain nama Anies bagi PD Perjuangan masih berpotensi kompetitif dan memenangkan pertarungan melawan Ridwan Kamil. Karena itu nama Anies menurut saya salah satu opsi, tidak harus bagi PD Perjuangan. Nah, tergantung pada Anies Baswedan, apakah Anies mau mengeluarkan itu. Meskipun risiko politik bagi Anies jangka panjangnya juga relatif berat. Yang tadinya Anies bersama habitat politiknya bersama PKS, tiba-tiba bersama PD Perjuangan. Nah, ini ada plus minusnya. Orang mengatakan PDIP ditinggal oleh basis masanya. Pertanyaannya, apakah sama basis masa Anies juga bisa sebagian meninggalkan Anies? Iya, bergabung dengan PD Perjuangan. Jadi komplikasi politiknya ada dua. Satu, habitat karakter politik keduanya itu kan berbeda. Nah, karena itu ceruk pemilihnya karena diametral itu juga jadi tantangan bagi Anies Baswedan, Maria, untuk bertarung di Jakarta. Sebagian pemilihnya basisnya berada di PKS, mungkin sebagian pergi juga ke PKS karena ada yang militansi daya tarik dari partai. Jadi Anies saya kira harus berhitung karena ini dilema pilihannya menyiapkan panggung lain selain Gubernur Jakarta untuk bertarung di Pilpres 2029. Kalau itu ada, tapi kalau ternyata hitungannya lebih mungkin bersama PD Perjuangan, ya tergantung hitungan Anies Baswedan. Taruhannya sama, karena harus masuk ke PD Perjuangan juga perlu perhitungan. Karena Anies terlalu lama berada di spektrum kanan yang berjarak dengan PD Perjuangan. Ya, itu yang sama-sama harus diperhitungkan menurut saya. Kita dapat bocoran Mas dari Mas Seno bahwa inisialnya paling tidak yang akan diusung adalah inisialnya A. Jadi A ini menurut Anda siapa? Peluang besarnya A ini Anies atau justru kader internalnya Ahok maupun Andika? Kalau saya berangkat dari data ya, pasti partai memiliki data, tidak sembarangan serampangan dalam mengusung. Data survei itu memang yang terkuat selain Ridwan Kamil adalah Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama yang panggilannya Pak Ahok. Jadi memang betul inisial A ini secara elektabilitas ya, kalau boarding pass yang megangkan PD Perjuangan. Jadi kalau Cagup mungkin kalau mau bicara realistis datanya Pak Ahok atau Pak Anies. Wakil tadi bisa jadi Pak Rano Karno atau Hendy atau Hendy Priadi tadi. Jadi kalau bicara dari konteks peluang kemenangan memang tidak keluar dari 4 nama itu. Cuma memang Anies kan berarti bertarung dengan Pak Ahok di internal PD Perjuangan di Jakarta. Kalaupun Pak Anies lahirnya didukung oleh PD Perjuangan dalam konteks ke depan jangka panjang di Pilpres mungkin menjadi ancaman bagi Mas Ganjar yang juga menjadi figur nasional. Nah, karena itu menurut saya memang ini PD Perjuangan sebenarnya membuka peluang. Jadi mau Anies siapapun aturannya sama, tinggal di Pak Aniesnya. Kalau Pak Anies mau masuk PD Perjuangan sepertinya jadi nih. Atau ada mengikutin arahan Ibu Mega, mengikutin siapa wakilnya dan seterusnya. Meskipun Anies Baswedan berhitung pasti, karena otomatis Mas Anies kan kita realitasnya lah, Mas Anies ini kan sudah pernah jadi gubernur, kemudian maju ke Pilpres 2024. Pastilah posisi gubernur Jakarta ini menjadi instrumen atau eskalator bagi Anies Baswedan mau maju lagi 2029. Itu tidak bisa pungkiri lagi. Nah, karena itu pasti Anies berhitung di 2029-nya, bukan sekedar Jakarta. Apakah dengan bergabung dengan PD Perjuangan akan memperkuat peluang dia di 2009? Anies pasti posisinya sudah bergeser nih, spektrum politiknya. Karena resikonya sama-sama besar, Mas Hanta ya? Ya biasa saja sebenarnya. Mas Anies juga pernah bergeser beberapa kali kan, sebelumnya bersama Gerindra, kemudian seterusnya bergeser. Ini bagus, politik ini menunjukkan kepada publik harus terdidik semua. Inilah karakter politik. Anies Baswedan bisa berpindah-pindah kemanapun sesuai dengan dinamika politik yang berkembang. PD Perjuangan pun bisa mendukung Pak Ahok, tapi bisa juga mendukung Anies Baswedan. Jadi memang mendukung rakyat Indonesia itu jangan mendukung mati-matian, mendukungnya jangan dengan hati. Cukup dengan dengan rasional saja karena dinamikanya terus berubah. Jadi menurut saya bagi PD Perjuangan sama kuatnya karena lawannya Ridwan Kamil, saya ulangi, tidak sangat kuat. Jadi kalau Pak Ahok yang didukung PD Perjuangan itu juga masih berpeluang menang, tidak harus Mas Anies. Kalau sebangunnya Ahok dengan PD Perjuangan itu terkonsolidasi. Kalau dengan Pak Anies saling melengkapi.
meskipun ada tantangan-tantangan lainnya. Mas Jadi Hanta. opsional bagi PD Perjuangan, tidak lebih baik Anies atau tidak lebih baik Ahok. Dua-duanya cukup kompetitif, sama-sama perspektifnya relatif kuat. Baik, kalau kita berbicara soal calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDIP ini, bagaimana peluangnya di Pilkada Jakarta untuk bertarung di Pilkada Jakarta ini? Iya, peluangnya cukup besar menurut saya, cukup besar. Nah, ini yang kabar baik ya, sekali lagi kabar baik bagi demokrasi dan bagi rakyat, bagi pemilih, terlepas soal Anies Baswedan, terlepas soal PD Perjuangan, meminimalisir kemungkinan melawan bumbu kosong atau melawan calon boneka. Nah, Jakarta, saya jawab pertanyaan tadi, itu akan terjadi kompetisi yang sungguhan. Katakan Ridwan Kamil tidak revisi, lawannya siapa? Bisa Anies Baswedan. Anies Baswedan kan ada plus minusnya, bergabung PD Perjuangan mungkin pemilih PKS bergeser. Tapi Ahok juga, Pak Ahok didukung oleh PD Perjuangan juga sama. Karena itu mana yang lebih kuat, kalau saya ditanya ini kompetitif. Kalau data kami terakhir di Poltering Indonesia, Anies dan Ridwan Kamil memang Anies lebih tinggi. Tapi kan belum diasumsikan Anies bersama PD Perjuangan. Kalau Anies bersama Ahok itu relatif masih Pak Ahok di atas. Tapi ketika berpasangan relatif kompetitif. Jadi poin saya apa, meskipun koalisi Ridwan Kamil didukung 12 partai, yang satunya satu partai, karena pilkada itu memilih orang, bukan memilih partai, maka tidak ada faktor terlalu kuat, faktor siapa di belakangnya, faktor partai apa yang mendukung, itu faktor nomor 2, nomor 3. Faktor nomor satunya adalah figur. Nah, jawaban saya figur kompetitif. Ridwan Kamil melawan Ahok, Ridwan Kamil melawan Anies Baswedan relatif kompetitif. Kenapa Anies menjadi kompetitif? Karena Anies bergabung PD Perjuangan ada risiko politik, kemungkinan terdegradasinya. Begitu juga Pak Ahok melawan Pak Ridwan Kamil juga kompetitif. Pak Ahok masih bagus elektabilitasnya. Jadi bagi PD Perjuangan tidak ada lebih baik, sama-sama bagus. Mendukung Ahok, mendukung Pak Anies sama-sama bagus. Itu dia yang membuat hitung-hitungannya hingga saat ini masih cukup alot, Mas Hanta.